Kemana ini Andre ini? OTW Pak, sudah klik. Oh iya, siap, sip, sudah terekam. Sudah Pak. Oke. Ya, terima kasih Andre. Ya, selanjutnya Jessica dan teman-temannya silahkan mempersiapkan diri untuk presentasi. Silahkan diawali dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan presentasi kelompoknya dan kemudian memimpin tanya jawab dan selanjutnya menyerahkan kembali ke saya. Sebelumnya kita akan awali dengan doa ya. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya silahkan Jessica dan teman-teman untuk memimpin presentasi kita, perkuliahan kita hari ini. Silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Dan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai konsep laporan laba rugi komprehensif, SAK IFRS, SAK etap, dan SAK MKM. Anggota dari kelompok kami yaitu Jessica Siagan dengan NIM 18, Steven Wijoyo dengan NIM 33, dan Fania Kristianta dengan NIM 41. Yang pertama, laporan laba rugi. Menurut Kasmir tahun 2010, laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi kondisi suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan laba rugi harus dibuat dalam satu siklus operasi atau periode untuk mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya dikeluarkan. Sedangkan menurut Najmuddin tahun 2011 menjelaskan bahwa laporan laba rugi merupakan laporan yang membandingkan pendapatan terhadap beban untuk menentukan laba bersihnya. Sofyan tahun 2015 menjelaskan bahwa fungsi dan laporan laba rugi adalah mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, merencanakan, dan mengontrol arus kas perusahaan. Selain itu juga laporan ini mampu menghitung laba rugi dan menentukan harga pokok persediaan baik produk jadi maupun dalam proses yang ada dalam neraca. Kemudian, Hanafi dan Halim tahun 2012 menjelaskan terdapat 3 unsur pokok dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan operasional, kemudian beban operasional, dan laba atau rugi. Pendapatan operasional ini dapat diartikan sebagai aset maupun aset yang nilainya meningkat atau utang yang menurun selama periode di mana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang atau jasa. Kemudian untuk beban operasional dapat diartikan sebagai arus kas keluar atau pihak lain yang memanfaatkan aset perusahaan atau munculnya utang selama periode di mana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang atau jasa. Kemudian untuk untung dan rugi dapat diartikan sebagai kenaikan atau penurunan modal saham dari kegiatan yang bersifat insidentil atau bukan dari kegiatan pokok perusahaan yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode kecuali berasal dari pendapatan operasional atau investasi. Kemudian terdapat bentuk laporan laba rugi. Ada 2 model menurut Keiso pada tahun 2011. Yang pertama, single step model. Pada laporan ini pendapatan akan dijumlahkan menjadi 1, demikian juga bebannya. Kemudian untuk mengetahui laba atau rugi, maka dihitung selisih pendapatan dan bebannya. Laporan ini tidak membedakan kegiatan operasional maupun non-operasional. Kemudian unsur-unsur yang ada pada single step model yaitu pendapatan, beban, laba bersih, dan laba lembar saham. Kemudian ada multiple step model. Pada laporan ini pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha akan dipisahkan.
Begitu juga dengan beban usaha dan beban di luar usaha. Laporan ini akan membedakan kegiatan operasi dan non-operasi. Kemudian unsur-unsurnya yaitu operating system, non-operating system, income tax, irregular items, laba bersih, dan laba lembar per saham. Kemudian terdapat komponen laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama bagian penjualan, bagian harga pokok penjualan, beban penjualan, beban administrasi dan umum, beban dan pendapatan di luar usaha, pajak penghasilan, operasi yang dihentikan, menyajikan alokasi laba bersih, dan laba per lembar saham yang dilaporkan. Kemudian standar akuntansi. Yang pertama ada US GAAP. Produk ini berasal dari FASB, Financial Accounting Standard Board, merupakan standar otoritatif dan cara yang biasa digunakan untuk merekam dan melaporkan informasi akuntansi. Digunakan untuk mengatur informasi keuangan dengan benar dalam catatan akuntansi. Kemudian terdapat 10 prinsip pada standar ini. Yang pertama, Historical Cost Principle. Prinsip ini merupakan prinsip biaya histori yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk mencatat pembelian barang, jasa, atau aset modal dengan harga yang mereka bayar. Kemudian revenue recognition. Pada prinsip ini pengakuan pendapatan merupakan prinsip yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk mencatat pendapatan saat diterima, bukan pada saat dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, matching principle. Prinsip ini menjelaskan mengenai semua pengeluaran harus dicocokkan dan dicatat dengan pendapatan mereka masing-masing, sesuai dengan periode terjadinya dan bukan pada saat dibayarkan. Kemudian yang keempat, prinsip pengungkapan menu. Pada prinsip ini, apapun yang secara material akan mempengaruhi sebuah keputusan pengguna laporan keuangan. Kemudian prinsip yang kelima, manfaat biaya. Merupakan prinsip yang membatasi jumlah penelitian yang diperlukan dan waktu untuk mencatat atau melaporkan informasi keuangan jika biayanya melebihi manfaatnya. Sehingga jika perusahaan merekam kejadian yang tidak penting, maka akan menelan biaya yang besar. Kemudian, prinsip konservatif. Merupakan prinsip untuk mencegah seorang akuntan untuk mengestimasi pendapatan masa depan dan meremehkan pengeluaran yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kemudian, prinsip objektivitas. Merupakan prinsip untuk mendorong agar laporan keuangan, catatan akuntansi, dan informasi keuangan secara keseluruhan harus independen dan bebas dari bias. Kemudian, prinsip konsistensi. Pada prinsip ini mengharuskan untuk semua prinsip dan asumsi akuntansi diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode selanjutnya. Kemudian, prinsip akrual berguna untuk mencatat transaksi akuntansi dalam periode di mana sebuah kejadian telah terjadi, bukan pada periode di mana arus kas terkait dengan kejadian yang sedang terjadi. Prinsip ini merupakan prasyarat mendasar dari semua kerangka kerja akuntansi. Kemudian yang terakhir, prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa keuangan entitas harus dipisahkan dari pemilik, mitra, dan pemegang saham. Ya. Baik, selanjutnya IFRS atau International Financial Reporting Standard. Standar ini merupakan standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. IFRS ini dibuat untuk menciptakan bahasa akuntansi yang umum, sehingga bisnis dan laporan keuangannya dapat dilakukan dengan konsisten. Lalu, standar ini digunakan untuk membawa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi ke pasar keuangan di seluruh dunia untuk menumbuhkan kepercayaan dan stabilitas keuangan jangka panjang dalam ekonomi global. Baik, selanjutnya SAK IFRS. SAK IFRS ini diadopsi oleh Indonesia karena
merupakan bagian dari IFAC, sehingga harus mematuhi Statement Membership Obligation yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi. Lalu terdapat beberapa manfaat dari penggunaannya, yaitu yang pertama, meningkatkan daya banding, yang kedua, menghilangkan hambatan arus modal internasional, yang ketiga, mengurangi biaya pelaporan perusahaan multinasional dan biaya analisis keuangan, lalu yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya SAK etap. SAK etap merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi SAK etap ini diterbitkan oleh perusahaan yang tidak memiliki entitas tanpa akuntabilitas publik. Lalu untuk membantu perusahaan kecil menengah untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diaudit dan mendapatkan nilai opini audit. Lalu lebih mudah untuk diimplementasikan jika dibandingkan dengan SAK IFRS, karena standar ini merupakan bentuk penyederhanaan dari SAK IFRS. Lalu terdapat beberapa penyederhanaan, yaitu yang pertama, tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Lalu yang kedua, penilaian untuk aset tetap dan aset tidak berwujud, serta tanggal perolehan properti investasi hanya memakai harga perolehan, tidak memakai nilai revaluasi atau nilai wajar. Lalu yang ketiga, tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Lalu yang keempat, menurut ketentuan pajak, beban pajak akan diakui sebesar jumlah pajak tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Bisa di next. Untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai studi kasus untuk membantu memahami mengenai perbedaan dari laporan laba rugi, SAK IFRS, SAK etap, dan SAK EMKM. Selanjutnya. Dalam laporan laba rugi SAK IFRS yang terlihat itu terdapat penghasilan komprehensif lain. Sedangkan selanjutnya di laporan laba rugi SAK etap tidak ada pendapatan komprehensif lain. Sedangkan perbedaan dari SAK etap dan SAK EMKM selanjutnya. Itu di SAK EMKM lebih sederhana, jadi terdiri dari pendapatan dikurangi beban. Tapi kalau di SAK etap yang sebelumnya, itu pendapatan dan beban dijabarkan. Selanjutnya. Pembahasan. Perbandingan SAK IFRS dan GAAP. Tujuan SAK IFRS yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan bagi penggunanya dalam menentukan keputusan ekonomi. Sedangkan dalam GAAP memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan investasi dan kredit, serta memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas. Jadi perbedaannya yang mendasar SAK IFRS yaitu tentang menentukan keputusan ekonomi, sedangkan untuk GAAP lebih ke pengambilan keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi. Keduanya sama-sama relevan, dapat dipercaya, disajikan dengan jujur, netral, kehati-hatian, kelengkapan, dan dapat dibandingkan.
Untuk komponen laporan keuangan, SAKIFRS terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, pemeliharaan modal, laba, dan beban. Sedangkan dalam GAAP terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, investasi pemilik, laba komprehensif, pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian. Selanjutnya, metode penilai persediaan. Dalam SAKIFRS hanya terdiri dari 2 metode, yaitu FIFO dan average. Sedangkan dalam GAAP terdiri dari 3, FIFO, LIFO, dan average. Seperti yang kita tahu, sekarang LIFO sudah tidak digunakan dalam metode menilai persediaan karena dinilai dapat menghasilkan perbedaan laba, mengurangi kualitas laporan keuangan, jadi tidak mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya dan manipulasi pajak. Yang kemudian basis, SAKIFRS berbasis aturan, sedangkan GAAP berbasis prinsip. Untuk mengukur nilai aset, SAKIFRS menggunakan nilai wajar, sedangkan GAAP menggunakan nilai historis. Untuk fokus laporan keuangan, SAKIFRS fokus pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, sedangkan GAAP fokusnya pada laporan laba rugi. Untuk pendapatan komprehensif lain, dalam SAKIFRS terdapat bagian penghasilan dan beban yang tidak diakui pada laporan laba rugi, sedangkan GAAP terdiri dari pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, perbandingan SAKIFRS dan SAKETAP. Secara garis besar, SAKIFRS SAKETAP memiliki bentuk lebih sederhana dibandingkan dengan SAKIFRS. Kemudian dari tujuan dibuatnya masing-masing SAK ini berbeda. Untuk SAKIFRS dibuat untuk memuat sebuah informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang akan digunakan oleh beberapa pihak dan sudah di-listed di BEI. Sedangkan untuk SAKETAP dibuat untuk sebagian besar pengguna untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi suatu perusahaan. Untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Pengguna, untuk SAKIFRS perusahaan sudah memiliki akuntansi publik yang signifikan dan sudah listed di BEI. Untuk SAKETAP perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan bertujuan mengeluarkan laporan keuangan. Untuk komponen laporan keuangan, SAKIFRS terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan entitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan dalam SAKETAP, laporan posisi keuangan diganti dengan neraca. Setelah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya. Perbandingan SAKIFRS dan SAKEMKM. Untuk entitas pengguna, dalam SAKIFRS perusahaan yang sudah memiliki akuntabilitas publik, sedangkan dalam SAKEMKM entitas mikro, kecil, dan menengah tanpa akuntabilitas publik yang memiliki karakteristik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Untuk komponen laporan keuangan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, SAKIFRS terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan SAKEMKM hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk kerangka konseptual pelaporan keuangan, dalam SAKIFRS, yaitu KKPK, kerangka konseptual pelaporan keuangan. Sedangkan dalam SAKEMKM, konsep dan prinsip pervasif. Untuk laporan laba rugi, SAKIFRS tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari 2 format. Kemudian dalam SAKEMKM, laporan sangat sederhana.
hanya terdiri dari pendapatan dan beban. Untuk pos luar biasa, di dalam IFRS dilarang, sedangkan dalam SAK-EMKM tidak ada. Untuk aset tetap, SAK-IFRS diukur dengan menggunakan dua metode, yaitu cost model dan revaluation model. Yang arti dalam cost model, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kalau revaluation model membandingkan nilai buku dengan nilai wajar aset. Sedangkan dalam SAK-EMKM basis biaya historis, tidak memperhitungkan nilai residu. Untuk penyajian, keuntungan dan kerugian, SAK-IFRS menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah. Sedangkan dalam SAK-EMKM tidak ada. Untuk pengungkapan signifikan tentang asosiasi, memberikan informasi dalam SAK-IFRS memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil. Sedangkan dalam SAK-EMKM, pengungkapan yang kurang dibandingkan dengan IFRS. Selanjutnya, tanggung jawab laporan keuangan. Dalam SAK-IFRS tidak diatur, dalam SAK-EMKM diatur oleh manajemen. Untuk penurunan nilai dalam SAK-IFRS diatur, sedangkan dalam SAK-EMKM tidak diatur. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Terdapat 3 termin untuk tanya jawab. Yang pertama, 3 penanya untuk tanya jawab untuk sesi pertama. Yang pertama, silakan Saudari Sylvia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia dengan NIM 1218132. Di Indonesia sendiri, apakah semua entitas itu udah menerapkan laporan laba rugi sesuai SAK EMKM meskipun itu sudah sederhana? Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya Saudara Kadek, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kadek, NIM belakang 19, ingin menanyakan tentang manfaat SAK IFRS. Bisa dijelaskan maksud dari meningkatkan daya banding itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kadek. Silakan selanjutnya Saudari Evelyn Larissa. Saya Evelyn dengan NIM 1218007. Tadi dijelaskan ada multiple step model dan single step model. Itu yang lebih sering digunakan yang mana dan kenapa? Makasih. Baik, akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Mau menjawab pertanyaannya Sylvia, di Indonesia apakah semua UMKM sudah menerapkan SHK-UMKM meskipun sangat sederhana? Secara keseluruhan mungkin belum ya, soalnya di SHK-UMKM sendiri ada kriteria tertentu dalam perusahaan untuk menerapkan, yaitu laba bersih kurang lebih 50 juta. Nah, untuk perusahaan yang kecil-kecil menurut saya dengan laba yang lumayan besar mungkin belum bisa menerapkan SHK-UMKM. Jadi mungkin untuk keseluruhan belum, karena ada kriteria tertentu dalam menerapkan SHK-UMKM. Begitu. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan saudara Kadek, menjelaskan mengenai daya banding. Jadi daya banding ini perbandingan antara laporan keuangan yang dapat diadakan baik secara laporan perusahaan tahunan dengan laporan perusahaan tahun sebelumnya. Begitu. Jadi meningkatkan itunya gitu. Apakah menjawab pertanyaan saudara Kadek? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Ya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Evelyn Harisa. Mengenai bentuk laporan laba rugi, antara single step dan multiple step ini sama-sama sering digunakan. Namun penggunaannya untuk single step biasanya pada perusahaan jasa dan bank, sedangkan multiple step pada perusahaan manufaktur. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih kelompok. Baik, sesi kedua akan kami buka. Penanya pertama, silakan Saudari Ilona. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ilona, NIM 1218110015. Saya mau bertanya, tadi kan Saudari Fani menjelaskan mengenai manfaat IFRS. Nah, biasanya kalau ada manfaat kan ada kerugian atau kelemahan atau kendala ya. Mungkin bisa disebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ilona. Silakan selanjutnya Saudari Olivia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, kan di tabel yang perbedaan IFRS sama UMKM itu ada pos luar biasa. Nah, itu kenapa yang di IFRS itu dilarang? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Olivia. Silakan selanjutnya Saudara Andre. Terima kasih kelompok. Saya mau tanya untuk IFRS sama GAAP ya. Kan itu dua standar yang besar. Apakah kelompok menemukan ada penyesuaian antara dua standar tersebut untuk laporan laba rugi gitu? Semisal pos-posnya yang diadopsi atau dihilangkan gitu. Itu, terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan kami diskusikan.
Mohon maaf untuk Saudara Andre, apakah pertanyaannya bisa diulang? Terima kasih. Ya, bisa. Di IFRS sama JEP itu kan setahu saya dua standar akuntansi keuangan yang terbesar. Nah, gitu. Dari dua standar itu, apakah ada bentuk penyesuaian yang dilakukan kedua standar IASB sama FASB di laporan laba rugi gitu? Setahu saya penyesuaian itu namanya konvergensi internasional gitu loh. Nah, itu apa ada yang ditemukan oleh kelompok terkait laba rugi gitu? Baik, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ilona, kelemahan IFRS ya. Kami menemukan 3 kelemahan IFRS, yaitu yang pertama, di Indonesia itu masih kurang adanya pengenalan mengenai IFRS. Lalu tidak semua kegiatan itu diatur dalam IFRS, jadi beberapa ada yang tidak gitu. Lalu adanya kendala bahasa. Jadi kan itu kan IFR kan internasional. Nah, itu diterjemahkan ke Indonesia. Jadi terdapat beberapa bahasa mungkin yang sulit untuk dipahami seperti itu. Terima kasih. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia. Mengapa pos luar biasa dilarang pada IFRS? IASB menyatakan bahwa transaksi-transaksi yang diperlakukan sebagai luar biasa dihasilkan dari risiko bisnis normal yang dihadapi oleh sebuah entitas dan tidak perlu dilakukan penyajian pada komponen yang terpisah di dalam laporan laba rugi. Jadi, dilarang karena alasan tersebut. Apakah telah menjawab? Terima kasih. Untuk selanjutnya menjawab pertanyaan Andre. Apakah ada penyesuaian antara GAAP dan IFRS? Karena keduanya sama-sama besar. Untuk penyesuaian keduanya, kalian belum menemukan ya. Yang untuk konvergensi sendiri yang menemukan ya konvergensinya IFRS dimasukkan ke dalam PSAK di Indonesia. Jadi antara GAAP dan IFRS sendiri kelompok kami belum menemukan. Begitu. Iya, mantap. Ya, terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya, kepada 3 penanya terakhir, yang pertama, silakan Saudari Angela. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angela Niarlivina dengan NIM 12181140. Ingin bertanya mengenai, tadi sempat dijelaskan singkat mengenai matching principle. Nah, menurut kelompok sendiri, apakah matching principle ini penting ya? Kemudian, saya sempat baca-baca tadi di internet kalau matching principle ini merupakan konsep yang bisa jatuh di antara 2 periode yang berbeda. Nah, apa bisa diberikan beberapa contoh transaksi yang mempengaruhi lebih dari 1 periode itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Saudara Fajar, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya. Nama saya Fajar dengan NIM 12181109. Pertanyaannya, mana yang lebih baik antara IFRS sama GAAP? Menurut kelompok saja. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Agnes, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Agnes Febria Setiawan dengan NIM 12181001. Saya ingin bertanya, untuk perusahaan yang sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan SAK IFRS atau ETAP atau EMKM, jika perusahaan tersebut tidak menerapkan SAK tersebut, apakah ada sanksi yang dikenakan perusahaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Mohon maaf sebelumnya untuk Saudari Angela, apa bisa diulangi pertanyaannya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Angela mengenai matching principle. Menurut kelompok kami, prinsip ini penting karena tujuan dari prinsip ini itu menyajikan secara akurat laba bersih untuk periode akuntansi dan menghindari salah saji. Lalu untuk contoh dari transaksinya, misalnya ada upah dan bahan bangunan yang dibeli untuk membangun properti sewaan yang disusutkan selama periode bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa, bukan dalam periode konstruksi tersebut begitu. Sehingga perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika menyewakan properti sehingga biaya yang terkait disusutkan pada saat yang sama begitu. Apakah menjawab Saudari Angela? Baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Untuk selanjutnya menjawab pertanyaan Fajar, lebih baik mana SAK IFRS atau GAAP? Menurut kelompok kami, lebih baik IFRS karena tujuan dari IFRS sendiri yaitu memberikan panduan umum untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi, memiliki standar internasional yang memudahkan suatu perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Sedangkan dalam GAAP, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang transparan dan konsistensi dari satu organisasi ke yang lain. Nah, di GAAP sendiri kan tertutup untuk US. Nah, menurut kami lebih baik memakai SAK IFRS yang berstandar internasional. Seperti itu. Apakah menjawab? Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Agnes. Memang penerapan standar akuntansi masih belum seluruhnya menggunakannya. Namun hal tersebut sedang
usahakan. Bapepam dan LK akan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan 13 peraturan standar akuntansi keuangan yang merupakan konvergensi dari IFRS. Kemudian Bapepam juga siap melakukan sanksi, tapi tergantung pelanggarannya. Sanksi yang terberat bisa pencabutan izin perusahaan, seperti itu. Apakah telah menjawab? Baik, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab dari kelompok kami sudah selesai. Presentasi dari kelompok kami juga sudah selesai. Akan kami kembalikan kepada Pak Dan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah membawa kita kepada pemaparan tentang laporan laba rugi SAK antara SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM. Jadi apa yang sudah disampaikan kelompok ini mengawalinya dengan baik. Tapi kemudian di terakhir-terakhir ternyata ada beberapa yang miss, ada yang tidak tersampaikan. Oke, atau mungkin ini ya ada salah persepsi gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini nanti jadi perbaikan bersama. Jadi tidak salah, tapi ada memang beberapa yang kurang, yang belum dimasukkan oleh kelompok. Nah, kalau mengenai teknisnya, bahasanya dan sebagainya relatif rapi ya dan enak dibaca gitu ya. Jadi membacanya enak. Terutama yang saya suka itu salindiahnya atau PPT-nya. Itu betul-betul PowerPoint gitu ya. Poinnya saja, kemudian yang lainnya isinya lebih banyak diceritakan atau dijelaskan oleh yang menyajikan. Jadi tidak kemudian teksnya ditempel semuanya gitu. Nah, yang perlu jadi masukan di kelompok ini tadi di awal gitu ya, di awal saat kemudian mengawalinya dengan menceritakan antara GAAP dan IFRS, itu kelompok ini menjelaskan dengan detail 10 prinsip akuntansi yang ada di GAAP. Tapi kok tidak ada IFRS-nya. Jadi tidak ada kemudian ini loh, ini prinsip-prinsip yang ada di GAAP, ini prinsip IFRS. Kemudian itu sebenarnya menjadi awalan untuk dibandingkan kedua prinsipnya. Mana yang sama, mana yang beda. Mana yang ada, mana yang tidak ada gitu ya. Itu miss gitu ya, yang kemudian loh kok yang diceritakan hanya GAAP, IFRS-nya kok tidak diceritakan. Saat kemudian masuk ke laporan laba ruginya sendiri, itu kan sudah benar gitu ya, membandingkan antara, bahkan yang dibandingkan itu harusnya itu kan cuman SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM. Nah, kelompok ini sebenarnya memberikan bonus gitu ya, menjelaskan ke kita tentang SAK GAAP juga. Jadi yang SAK di bawah GAAP, under GAAP, SAK IFRS, etap dan umum. IFRS atau umum, etap dan EMKM. Nah, terus kemudian di situ dijelaskan. Kemudian di pembahasan dari kasusnya itu yang dijelaskan itu ternyata balik, sebenarnya ada yang dijelaskan adalah yang sifatnya umum, jadi tidak merujuk kepada laporan laba rugi saja. Nggak apa-apa juga, karena itu berarti bonusan gitu ya, bonus untuk kita semuanya supaya kita tahu secara umum laporan keuangan itu apa sih tujuannya yang beda dan sebagainya. Bagus juga itu kalau ditambahkan. Tapi kemudian tidak menjelaskan perbandingan antara SAK IFRS, laporan laba rugi di bawah IFRS, etap dan EMKM.
Jadi masih menceritakan hal-hal yang sifatnya umum yang untuk laporan keuangan. Jadi ya makanya di sini nanti di makalahnya itu saya berikan tambahan loh. Mana ini yang untuk laporan khusus, laporan laba rugi under di bawah SAK umum, SAK etap dan SAK EMKM kok nggak ada gitu ya. Jadi di studi kasusnya sudah benar di 3 model ini ya, 3 model satu. Sebenarnya kalau ditambahin GAP juga lebih mantap gitu ya. Tapi kan saya tidak minta karena enaknya ngomong ini juga menjawab pertanyaan dari Fajar, mana yang lebih baik. Ya tentu saja sekarang diakui secara internasional yang lebih terus kemudian lebih bisa dipakai itu adalah yang IFRS. Dan di Amerika sendiri pun sudah pakai IFRS, jadi GAAP itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Di seluruh dunia pakai IFRS, 170-an negara gitu ya. Kecuali mungkin Korea Utara yang nggak pakai. Karena di Korea Utara kan nggak ada standar, nggak ada undang-undang, apa kata presidennya gitu ya. Kemarin aja berita ini OOT sedikit, berita dari Korea Selatan, dari Korea Utara itu menterinya mengeluh pekerjaannya berat. Menteri Pendidikan mengeluhkan pekerjaannya dia berat, dia kemudian tidak mengeluh yang lain sih, hanya pekerjaannya berat gitu ya, pekerjaannya banyak dan itu berat bagi dia. Apa yang terjadi? Ditangkap, dieksekusi mati. Jadi ngeluh aja nggak boleh di Korea Utara itu. Jadi berarti itu sama dengan menghina presidennya yang memberi tugas. Menteri loh padahal dieksekusi. Nah, kalau di Indonesia yang ngeluh kan banyak gitu ya. Nah itu salah satu negara yang tidak menggunakan IFRS. Nah yang lain-lainnya sih sudah under IFRS semua. Jadi yang namanya GAAP itu sudah tidak lagi dipakai, begitu ya Fajar. Dan untuk informasi bagi yang lain, jadi sekarang seluruh dunia itu sudah menerapkan IFRS. Yang jadi contoh itu adalah negara yang tergabung dalam G20, di dalamnya adalah Indonesia juga ya, Government 20 itu, jadi negara-negara yang dianggap maju ya, ya termasuk Amerika, Inggris dan sebagainya, termasuk Indonesia. Nah, waktu Indonesia bergabung pertama kali dimasukkan di dalam G20 itu kita nomor 16. Ternyata yang terakhir laporan kemarin kita turun. Kita turun di nomor 18. Bahkan di bawah kita dulu itu ada Australia dan Australia itu di bawah kita. Sekarang Australia dan Meksiko itu di bawah kita. Tapi sekarang Australia dan Meksiko ada di atas kita, naik. Mereka yang naik, kita yang turun ke 18. Mereka naik ke 16-17, kita yang turun ke 18. Ya mungkin karena Indonesia juga efek pandeminya paling gede ya dibanding negara-negara yang lain. Jadi perekonomiannya stagnan, tapi kita masih di negara yang masih masuk G20, artinya negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi, dengan GDP, GNP yang relatif stabil di banyak negara. Jadi kita masih G20. Nah, G20 ini yang pertama kali mensponsori menggunakan IFRS. Karena apa? Karena supaya investasi di antara negara-negara ini itu bisa lebih cepat gitu ya. Yang terakhir-terakhir malah mengadopsi itu 2 negara besar ya, Cina dan Amerika, yang ya mereka kan sebenarnya sudah punya SAK-nya sendiri gitu ya, punya standarnya sendiri, kemudian mereka yang terakhir mengadopsi. Karena ya kok kayaknya lebih baik punya saya, tapi akhirnya mau nggak mau bersepakat bersama ya, karena supaya bukan hanya arus informasi keuangan yang baik, tapi kemudian itu memperbaiki juga arus investasi antar negara. Dan setelah mereka tanda tangan kan Amerika dan Eropa kan sudah duluan ya, karena mereka yang menggagas gitu ya. Itu kemudian kan investasinya sampai menyebar kemana-mana. Nah itu yang dampak dari IFRS. Jadi sebenarnya sejak tahun 2011 itu
kita tidak perlu lagi sebenarnya membahas GAP sebagai sebuah standar yang harus dipakai, karena memang GAP itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ini sebagai pemberitahuan aja untuk siapapun, khususnya ini Fajar ya, yang kemudian mempertanyakan lebih baik mana Anda baca SAK itu sekitar, ya cuma paling sekitar gini ya, sekitar 100-an halaman, 100 lebih ya, bukan 100 sih, hampir 100 standarnya kita itu kira-kira isinya 300-an halaman gitu, bukunya segini tebelnya SAK itu. Terus ada tambahannya untuk syariah. Kalau Anda baca GAP, saya yakin semua yang ada di sini pasti kemudian belenger ngelihatnya. Itu ya, kalau dilihat mau lebih baik karena apa? Mereka menggunakan yang namanya bukan principle base, bukan berdasarkan prinsipnya, tapi rule base, aturan. Setiap transaksi itu diatur satu persatu. Dan bukunya itu nggak tebal sih, hanya segini ya. Kurang lebih 3.500 halaman, lebih tebal dari, ya lebih kalau 3.000 halamannya lebih, 3.500-an lebih. Bukunya segini. Kalau tidak percaya silahkan cari. Yang jelas saya pernah punya dan kemudian tersimpan semuanya di rumah. Itu yang satunya tebel gitu ya, sak kilan gitu, bukunya itu 1 kilan begini ini tebelnya. Itu pun masih GAP yang sampai yang terakhir sih yang saya punya itu begini. Kalau SAK kita cuma segini. Nah itu yang ada, dan kemudian bagaimana prosesnya? Prosesnya itu sebenarnya kan tadi dikatakan kelompok tidak menemukan, wah salah sebenarnya, malah sebenarnya yang ditemukan sekarang itu harusnya kelompok itu bisa menemukan, karena sebenarnya SAK kita itu ada prosesnya dari namanya konvergensi. Jadi kita punya SAK yang di under GAP itu, kita kemudian tambahkan yang tidak ada, yang tidak diatur, itu kita tambahkan, kita masukkan di dalam SAK kita. Jadi seperti suplemennya gitu ya, SAK yang dibawa IAS saat itu, International Accounting Standard itu. Nah, saat kemudian IFRS semua sudah menandatangani bahwa setuju akan menjadikan satu standar, itu kemudian kita tidak lagi melakukan konvergensi, menyisipkan, tapi melakukan harmonisasi. Yang sama tetap diperlakukan, yang berbeda kita coba kemudian lakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena memang IFRS yang sudah dipakai, GAP sudah ditinggalkan. Itu tahun 2008-2009, saat konvergensi itu dimulai saat kita 2004. Bahkan sebelumnya, karena sebelumnya sebelum 2004 kita kan pakai GAP ya. Nah itu kemudian di konvergensi 2008 kita melakukan harmonisasi. 2011 kita melakukan yang namanya full adoption, adopsi penuh, seluruhnya diterjemahkan dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk SAK-nya. Nah itu yang kemudian jadi SAK umum yang sekarang Anda sering menyebutnya SAK IFRS, SAK umum. Nanti kayak begitu, jadi prosesnya itu memang tidak langsung. Pelan-pelan. Nah, kenapa Indonesia bahasa Inggris itu masih jadi mungkin bahasa yang ketiga, mungkin nggak ketiga lagi ya, bahasa keempat atau kelima. Kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin sudah jadi bahasa kedua ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau saya itu bahasa mungkin keempat itu ya, karena bahasa pertama saya, bahasa ibu saya bahasa Indonesia, bahasa kedua saya itu adalah bahasa Jawa. Karena tiap hari lingkungan saya bahasa Jawa, dan kemudian bahasa Inggris itu jadi bahasa ketiga pembelajaran bagi saya. Tapi bagi yang lain mungkin bahasa keempat, karena bahasa Jawa kalau banyak yang belajar itu bahasa Indonesia dulu atau bahasa Jawa dulu, bahasa Indonesia, terus kemudian bahkan bahasa Arab dulu gitu ya. Karena ngaji gitu, belajar ngaji, baru
belajar bahasa Inggris kemudian. Ada yang menjadi bahasa kelima. Kalau teman-teman saya yang lain itu jadi bahasa kelima, bahasa Inggris itu. Jadi mereka belajarnya itu bahasa Madura, bahasa Jawa, terutama yang di daerah ini ya, daerah Pendalungan itu ya, Lumajang dan sekitarnya itu baru belajar bahasa belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Madura dulu, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Arab karena ngaji, terus kemudian belajar bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris. Ada yang bahasa Inggris jadi bahasa kelima lah, itu kan repot. Banyak kemudian karena kita kemudian bahasa ibu kita kebanyakan juga sebenarnya bahasa daerah. Ya kalau saya kan repot di rumah itu kan ada orang tua saya dari 2 suku yang berbeda, jadi bahasa Indonesia duluan. Nah itu yang kemudian di bahasa Indonesia, di Indonesia, makanya kemudian seperti ada yang tanya kekurangannya apa? Kekurangannya karena kalau bahasa Inggris murni yang dipakai tentu akan ada banyak salah paham, sehingga kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita sebagai orang akuntansi wajib itu mengetahuinya bahasa aslinya. Karena banyak yang tidak enak kalau kemudian di bahasa Indonesia kan. Jadi kita banyak istilah-istilah yang tetap kita pakai ya, going concern, keberlanjutan usaha. Kan nggak enak gitu kan kalau ngomong going concern kan lebih enak gitu. Katakanlah kemudian subsequent event diterjemahkan dulu peristiwa setelah tanggal neraca, sekarang diterjemahkan sebagai peristiwa kemudian. Terus gimana penjelasannya ya tapi itulah kemudian ya peristiwa kemudian dari apa gitu ya. Kalau subsequent event kan jelas setelah tanggal neraca masih ada transaksi gitu ya. Jadi ada banyak yang bahasa Inggris itu istilah-istilah yang lebih enak dipakai bahasa aslinya ketimbang diterjemahkan. Ya, tapi ya karena kita orang Indonesia mau nggak mau pakai bahasa Indonesia, maka akan ada banyak yang disulih bahasakan gitu ya, dibahasakan dalam bahasa yang lain. Tapi ya kemudian jadinya bukan grammatical, jadi bukan seperti kamus. Ini terjemahannya ini, tapi seperti thesaurus gitu ya. Istilah bahasa Inggrisnya ini terjemahannya bahasa Indonesianya bisa panjang gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia yang asli itu nggak enak. Banyak yang tidak enak istilahnya. Sama seperti efektif, efisien, itu kan bahasa serapan. Kalau aslinya itu kan sangkil dan mangkus. Efektif itu sangkil, efisien itu mangkus. Jadi keefektifan, keefisienan itu adalah kesangkilan dan kemangkusan. Nah, itu kemudian diserap jadi bahasa serapannya menjadi efisien dan efektif, keefisienan dan keefektifan. Bahasa aslinya yang bahasa Indonesia aslinya sangkil dan mangkusnya malah dilupakan. Nah, akhirnya kita ya sudahlah pakai efektif efisien. Nah, itu padahal kita ya kalau namanya bangsa itu sebagai sebuah bangsa yang ingin maju ya pakai bahasa aslinya. Nah, tapi ya nggak tahu kita itu kenapa kayak begitu. Mungkin karena inferior syndrome ya, jadi merasa kalau ada istilah yang asli dari sana itu lebih keren gitu ya. Sekarang bahkan bahasa serapan kita banyak yang menggunakan bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Mandarin sudah duluan, Arab sudah duluan, bahasa Belanda kemudian, terus bahasa Inggris, sekarang ada serapan baru. Bahasa-bahasa Korea, kuih dan sebagainya. Saya itu apa kuih gitu ya? Oh kue, mungkin kuih gitu ya. Ternyata bahasa serapan dari Korea malah menjadi lebih terkenal di Indonesia. Nggak tahu, kita itu semakin terjajah oleh budaya-budaya dari luar. Nah, apa yang disampaikan kelompok ini sebenarnya itu tadi, bahwa kemudian pembahasan perbedaan antara GEP dan IFRS terjelaskan dengan baik. Sampai kepada tanya jawabnya mereka bisa menceritakan mengenai daya banding. Padahal daya banding itu kan di prinsip ya, prinsip itu sebenarnya tidak perlu dibahas oleh kelompok ini, sebenarnya sudah dibahas kelompok-kelompok sebelumnya, tapi kemudian jadi
Ya, karena terrepresentasikan, jadi ditanyakan dan kemudian dijawab. Terus kemudian Angela, itu matching konsep. Padahal matching konsep itu kan seharusnya pertanyaan yang tentang konsep itu kan ada di prinsip, postulat, dan sebagainya. Itu yang tiga perkuliahan yang lalu. Tapi kemudian ditanyakan lagi di sini. Ya nggak apa-apa, karena ini memperjelas. Karena kalau kita ngomong matching konsep, ini kan mempertemukan antara biaya dan beban sebenarnya, antara pendapatan dan biaya dan beban, masih ada nyambungnya. Tapi kalau daya banding itu kan itu tentang laporan keuangan. Jadi nggak tahu kemana itu Kadek waktu kuliah yang sebelumnya itu ya, mengenai prinsip-prinsip akuntansi ini kok masih ditanyakan di sini. Kalau yang lain sih mengenai bagaimana, kalau yang umum penerapan SAK di Indonesia seperti apa gitu ya. Yang oleh Silvi itu ya masih oke lah, karena secara umum kita memang belum taat. Kalau kita ngomong penerapan SAK di Indonesia harusnya memang kemudian taat. Ya, yang jadi sebenarnya satu masalah yang kemudian jadi keberatan bagi kami yang akuntan ini, bahwa kita itu dulu sudah ada rancangan undang-undang kewajiban pelaporan keuangan, tapi sampai sekarang itu nggak tahu kenapa masih belum jadi undang-undang, padahal itu sudah dibahas lama. Sejak tahun 2010-2011 itu saya sudah ikut beberapa kali pertemuannya, membuat usulan ke Dewan dan sebagainya, itu ternyata tidak dibahas sampai hari ini. Karena apa? Kalau itu diwajibkan, mungkin ada banyak perusahaan yang keberatan karena mereka tidak mampu memenuhi kewajiban itu, terutama yang kecil. Makanya SAK-nya itu ada SAK umum, ada etap, terus kemudian sampai dibuatkan EMKM. Nah, tapi sebenarnya kemudian dengan undang-undang ikutan yang lain ya, undang-undang tentang kewajiban pelaporan keuangannya itu belum ada. Jadi bukan hanya kewajiban pelaporan pajak, tapi juga kewajiban pelaporan keuangan itu yang belum terrealisasi sampai hari ini. Tapi bahwa kemudian yang lain ya, seperti peraturan menteri dan sebagainya sudah mensyaratkan itu. Mulai dari untuk perusahaan go public dan sebagainya kan sudah mau nggak mau kan sudah menggunakan pelaporan yang wajib. Terus kemudian secara umum, kemudian yang terakhir ya tahun 2018, kewajiban melaporkannya dalam bentuk SR, Sustainability Reporting, itu sudah jadi acuan. Jadi untuk paling tidak untuk perusahaan go public dulu. Jadi yang bisa ditekan kan perusahaan go public nih, dan perusahaan-perusahaan yang di bawah OJK. Itu mau nggak mau kan mereka mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi kalau untuk yang lain, yang untuk di bawahnya, seperti mereka yang wajib melaporkan menggunakan seperti EMKM, itu biasanya diatur di etap dulu ya. Etap itu biasanya diatur di undang-undang yang ada. Seperti ini kembali lagi, seperti contohnya BPR karena di bawah OJK, mereka mau nggak mau ikut aturan OJK. Ada wajib lapor. Terus kemudian seperti kami yang seperti saya ya, yang juga bekerja di koperasi, itu koperasi juga melakukan wajib lapor kepada dinas, tapi di koperasi itu masih pada tingkatan yang nasional dan provinsi, sedangkan yang kota itu katakanlah monitoring dan evaluasinya belum mampu gitu ya. Karena ya kita tahu ya, kalau kita lihat itu di dinas UMKM dan KOP itu biasanya orang-orang tua, orang-orang yang ya dalam tanda petik mereka yang kemudian tidak banyak kegiatan gitu yang menjelang pensiun dan sebagainya. Saya keliling-keliling banyak itu ya isinya mereka rata-rata berambut putih, berusia kepala 5, ya karena mereka melakukan pembinaan, sedangkan monitoringnya, proses monitoringnya, pengawasan terhadap koperasinya, terhadap UMKM itu jadi nomor 27 gitu ya. Jadi lebih pada pembinaan, jadi mereka memberikan pelatihan ke sana kemari dan sebagainya, monitoring. Jadi kewajiban lapor baik itu koperasi maupun perusahaan UMKM itu jadi lemah banget. Karena apa? Juga kemudian itu sudah enaknya omong itu kan sudah diserahkan ke pajak, karena di pajak kan
Kalau kita kemudian taat bayar pajak, tinggal kemudian kita pakai PP, peraturan pemerintah itu yang 0,5% dari omset, ataukah kita pakai norma yang kemudian dihitung menggunakan pajak, berapa kemudian sisa hasil usahanya atau labanya baru dikenakan pajak. Nah, itu yang di UMKM dan koperasi yang tingkatnya kota itu menggunakan itu. Jadi kemudian proses pengawasannya ya sudahlah diserahkan ke bukan pada Dinas Koperasi dan UMKM, tapi kepada mekanisme pajak lah. Kalau pajak yang kecil-kecil kan juga nggak diperhatikan juga, gitu kan. Nah, itu sama. Sedangkan kalau kebetulan saya bekerja di tingkat yang Jawa Timur ya, koperasi saya bergerak di seluruh Jawa Timur, jadi wajib lapor. Kami melaporkan pembinaan dari Dinas Provinsi itu wajib lapor, menyerahkan laporan keuangan yang baik yang jadi laporan keuangan yang audited, yang sudah diaudit, dan kemudian kami ada yang namanya Penkes, penilaian kesehatan, itu yang monitoring yang dilakukan oleh Dinas Koperasi. Nah, sedangkan yang lain, yang tingkatannya kota, yang kecil-kecil, yang operasionalnya di kota, yang nilainya itu omsetnya di bawah modalnya itu di bawah 50 dan omsetnya di bawah 300 juta, ini juga menjawab pertanyaan dari Agnes, itu kemudian banyak yang abai atau yang diabaikan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana sanksi yang tidak memenuhi SAK? Kalau kemudian dia turun, artinya yang diharuskan seperti BUMN, perusahaan yang punya fidusia ya, punya akuntabilitas publik, punya pertanggungjawaban kepada publik, seperti mereka mendapatkan dananya dari publik, menggunakannya untuk publik seperti perbankan dan sebagainya. BUMN itu banknya kan dari BUMN kan dananya dari negara, itu kan milik publik. Terus kemudian perusahaan yang go public, jelas-jelas itu harus menggunakan SAK umum atau SAK IFRS. Nah, kalau mereka tidak menggunakan itu, mereka bisa kena sanksi. Tapi kalau kemudian perusahaannya itu bukan perusahaan go public, masih perusahaan privat, tapi dia jaringannya besar, terus kemudian ingin menggunakan, ya dia akan pakai etap bisa, tapi dia tidak mungkin menggunakan laporan etap, karena laporan etap itu, laporan berdasarkan SAK etap tidak memenuhi transparansi dan akuntabilitasnya dia, gitu ya. Ya maka dia bisa menggunakan yang di atasnya. Tapi kalau menggunakan yang di atasnya boleh nggak? Ya boleh. Contohnya Jarum itu perusahaan privat loh, PT Jarum. Tapi dia pembayar pajak tertinggi. Terus kemudian sekarang dia itu, kalau dia anak perusahaan, dia yang punya ya Budi Hartono itu kan punya mulai dari PT Jarum, terus kemudian banyak jaringannya ya Hartono Elektronik, terus kemudian Polytron, pabrik Polytron dan bisnis-bisnis yang lain, termasuk sekarang beli BCA. Nah, kalau BCA perusahaan go public ya nggak apa-apa, BCA-nya toh dilaporkan aja karena dia kan hanya memang pemilik mayoritas. Tapi apakah Jarumnya yang sebagai holdingnya, perusahaan besarnya, apakah perlu membuat laporan IFRS? Ya nggak perlu sebenarnya. Karena dia cukup menggunakan etap. Tapi yang namanya perusahaannya ini sudah besar banget. Jarum itu sekarang jadi perusahaan terbesar di Indonesia, besar banget. Ya nggak bisa kemudian dia pakai etap, dia naik kemudian menggunakan IFRS atau SAK umum. Padahal dia kriterianya nggak masuk. Kalau naik kelas seperti itu tentu saja diperbolehkan. Contohnya kami menggunakan etap ya, di perusahaan yang saya bekerja gitu ya, ikut membantu di sana gitu ya, di sebuah koperasi kredit tingkat Jawa Timur gitu ya, yang beroperasionalnya di Jawa Timur. Saat ini menggunakan etap, terus kemudian naik, katakanlah kami menggunakan IFRS, katakanlah saat itu perusahaan kami koperasi kami tidak lagi 11 kantor, menjadi katakanlah hampir di seluruh kota kabupaten di Jawa Timur ada gitu ya. Kemudian kami naikkan, kami membuatnya dengan SAK umum. Karena apa? Fidusia.
syarat fidusianya terpenuhi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kami turun dari laporan etap menjadi IMKM, ya nggak boleh dong, karena jadi lebih sederhana. Syaratnya apa? Karena kami ada fidusia, kami mengumpulkan dana dari masyarakat, ya nggak boleh turun. Jadi kalau turun nggak boleh, kalau naik kelas boleh. Terus bagaimana? Apakah ada sanksinya? Loh, SAK-nya aja lo nggak wajib. Yang wajib itu untuk SAK umum dan SAK etap yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga mereka yang kemudian yang kelasnya di bawahnya, seperti yang menggunakan EMKM, ya kalau mereka harus bayar pajak, mereka wajib lapor. Tapi kalau kemudian berapa banyak sih kita ketahui yang ada di Malang aja sini. Ya, Agnes kan orang Malang, Agnes tahu sendiri bagaimana kehidupan di sini. Katakanlah berapa banyak yang kemudian melaporkan laporan keuangannya, dan ya karena ini urusannya dengan pajak, bayar pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, berapa banyak? Enggak banyak. EMKM, naik, jangankan EMKM, naik yang koperasi aja deh. Yang koperasi yang jelas-jelas dananya juga dari masyarakat. Kelasnya Semalang ini. Berapa banyak mereka yang tidak kemudian membuat laporan ke dinas? Berapa banyak mereka yang kemudian tidak diaudit? Banyak. Bahkan menolak untuk diaudit. Banyak. Kebetulan saya juga ikut terlibat di jaringan Koperasi Kredit se-Jawa Timur. Banyak loh yang nggak mau diaudit. Banyak loh mereka yang tidak buat laporan. Terutama yang di bawah-bawah yayasan-yayasan pendidikan tertentu atau bawah yayasan apalah gitu ya. Banyak. Bukan ngomong, saya nggak ngomong banyak loh, banyak. Itu ya. Nah itu yang apakah kemudian ada sanksinya? Kalau ada undang-undang kewajiban melaporkan laporan keuangan, pasti kemudian itu bisa ditegakkan dan bisa kemudian disapu bersih, disikat itu yang kemudian yang mereka tidak taat, tinggal dihukum aja gitu ya. Itu sama seperti kewajiban membayar dan melaporkan pajak gitu kan. Nah itu yang pajak aja banyak dihindari, apalagi yang laporan keuangan, yang kemudian laporan keuangan itu berdampak pajak, berdampak kemudian ke perbankan, berdampak kemudian bisa saja dituntut oleh orang lain karena akuntabilitasnya tidak baik. Nah, itu yang sebenarnya banyak hal yang kemudian dalam penerapannya yang tidak baik. Kalau mengenai IFRS-nya, standarnya baik-baiknya Indonesia loh, di luar negeri itu cuma 2. SAK umum, atau katakanlah mereka punya yang namanya standar umum, dan untuk SME, Small Medium Enterprise gitu ya. Mereka punya 2. Indonesia itu loh punya 4. Bayangin, Indonesia itu punya 4. Kita punya SAK umum, SAK etap, SAK IMKM, dan SAK syariah. 4. Indonesia itu baik, jadi semuanya dibuatkan standarnya. Maksudnya supaya orang-orang taat, tapi ya ternyata ya gitu deh, tahu sendiri ya, tingkat ketaatan kita memang masih perlu belajar banyak dari negara-negara yang taat terhadap peraturan dan perundangan. Nah, ada yang lain gitu ya, yang kemudian sebenarnya pas benar dengan apa yang harusnya disampaikan oleh kelompok ini dan apa yang ditanyakan itu oleh Olivia ya. Pos luar biasa, kenapa tidak ada gitu ya? Ya kemudian sudah dijawab juga dengan baik oleh kelompok. Itu bahwa kemudian pos luar biasa toh itu artinya berasal dari aktivitas operasional. Makanya kemudian di SAK ini, SAK umum, dia disebutnya adalah pendapatan komprehensif. Artinya apa? Terlepas kamu dari pendapatan dan biayamu, juga biaya komprehensif ya, pendapatan dan biaya komprehensif.
Itu mengganti kata lain-lain. Enaknya ngomong gitu. Kalau dulu operasional, terus kemudian pos luar biasa itu kan jadi bisa menempatkan apapun di sana gitu kan. Kejadian luar biasa ya semua dimasukkan di situ. Di luar operasional masuk di operasional. Nah, di SAK umum ini, SAK IFRS tidak membedakannya dengan pos luar biasa. Di situ hanya ada apa? Operasi dan non operasional. Artinya yang di operasional ya yang memang masuk di operasional itu betul-betul masuk di operasional. Dan kemudian yang non operasional, yang kemudian ya pendapatan luar biasa itu kan masuk pendapatan non operasional, tapi betul-betul yang memang di luar operasi. Contohnya apa? Kita punya tanah, tiba-tiba di depan itu kena apa ya, katakanlah rumah kita gitu ya kena, kemudian harus ada pelebaran jalan dan itu kan kemudian ada ganti rugi atau bahkan ganti untung. Sudah, bukan rumah ya, perusahaan kita gitu ya, kena gitu pelebaran jalan. Ya kita mau nggak mau itu karena untuk kepentingan umum kita serahkan. Terus kemudian kita dapat ganti rugi bahkan ganti untung. Nah, apa yang terjadi ya itu kan kemudian itu kan di luar operasional, kita nggak mau, tapi kan ya mau nggak mau aturan itu ada ya kita serahkan, maka itu menjadi pendapatan non operasional. Tapi kemudian keduanya digabung jadi satu, menjadi pendapatan dan biaya komprehensif. Karena apa? Mau operasional non operasional itu pada intinya, pada prinsipnya adalah pendapatan untuk perusahaan. Demikian pula pengeluaran-pengeluaran itu pada intinya itu adalah biaya dan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Maka jadinya laporan komprehensif. Semuanya digabung jadi satu, tidak kemudian dipisahkan laporannya berbeda. Antara laporan yang sifatnya operasional dan kemudian yang non operasional dan yang luar biasa. Itu yang menggunakan GAAP. Kalau GAAP betul-betul kita laba itu laba operasionalnya berapa. Terus kemudian laba non operasional itu penjualan sisa-sisa gitu ya. Penjualan work in process, penjualan scrap gitu ya, sisa-sisa bahan baku. Nah, itu masuk di pendapatan non operasional. Terkait dengan operasional terus ditambah lagi dengan pendapatan luar biasa, pendapatan lain-lain yang di luar operasi. Itu beda, laporannya beda loh, jadi tumpuk gitu. Jadi ini yang operasional, non operasional, luar biasa, baru kemudian totalnya, total berapa biaya dan pendapatan yang ada di perusahaan. Nah, supaya apa? Kalau menurut orang JEP, supaya kita bisa melihat operasional perusahaannya sebenarnya berapa sih? Yang memberikan nilai tambah manfaat berapa? Yang kemudian luar biasa ini berapa? Ya kalau sekarang sih ya namanya pendapatan ya bagi perusahaan kan semuanya pendapatan. Hitung aja semuanya jadi satu. Toh kalau kena pajak ya kena pajak semuanya gitu kan. Nggak mungkin pajak ini beda dengan ini dan sebagainya. Perkara nanti tarifnya beda ya itu ya nggak apa-apa lah. Itu siapa tahu keuntungan bagi kita gitu. Nah itu yang membedakan yang di IFRS dan non IFRS atau yang di GAAP, pos luar biasa. Jadi pertanyaannya Olivia ini tepat ya, karena memang yang kita masukkan itu adalah ya kita ngomongin laba rugi, jadi ya bagaimana kemudian laba rugi itu disajikan, sedangkan yang lain memang relatif umum. Oh Evelyn juga ya single step dan multiple step, ya tergantung kebutuhannya. Kalau single step kan sederhana ya, kalau multiple step kan ada yang kemudian dihitung dulu HPP-nya terus kemudian dimasukkan kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau itu memang perusahaan-perusahaan yang manufaktur mau nggak mau ya pakai yang multiple. Nah kalau perusahaan dagang berapa kulaknya berapa dijual pakai multiple boleh, tapi ya daripada sulit ya ngapain. Tapi ada perusahaan dagang yang kemudian yang retailnya gede mau nggak mau dia pakai multiple. Tapi kalau seperti perusahaan jasa yang relatif pengeluarannya yaitu gitu ya, pendapatannya dari itu gitu ya, yang nggak terlalu banyak penjelasannya, itemnya nggak terlalu banyak. Kalau pakai multiple malah jadi aneh aja ya, single aja. Jadi ya pakai single gitu. Seperti koperasi itu ya, seperti koperasi tempat kami ya simpan pinjam ya, dapatnya dari
apa ya, biaya yang kami keluarkan jasanya itu ada selain jasa operasional pasti jasa dari mereka yang menyimpan, sedangkan pendapatan kami dari pinjaman ya pakai single lah, nggak mungkin pakai multiple. Tapi kalau perusahaan manufaktur, ada bahan baku, bahan pembantu, bahan penolong, aduh ya kalau itu pakai single ya nggak bisa, kayak apa ruwetnya panjangnya, jadi harus pakai multiple. Demikian pula kalau retail-retail besar yang kemudian barangnya itu jualannya kayak Indomaret, Alfamart, oh Pak kecil Pak mereka Pak, iya, tapi jualannya kan ada yang barang, ada yang kemudian barang yang dia kulak sendiri, ada yang konsinyasi, ada yang apa dan sebagainya. Kalau pakai single, ya jadinya kemudian terlalu banyak perlakuannya sehingga pakai multiple gitu ya. Nah itu berarti kalau kemudian tanya banyak mana yang single sama multiple ya tergantung perusahaannya, Evelyn. Kalau perusahaan jasa lebih banyak menggunakan single. Perusahaan retail yang besar ya pasti mereka menggunakan multiple. Kalau manufaktur ya pasti multiple. Kalau mereka pakai single pasti mereka akan bikin sengsara sendiri gitu ya. Jadi banyak mana? Ya repot, yang lebih banyak mana tergantung dari jenis usahanya. Di Indonesia berapa banyak? Ya susah dihitung kemudian. Tapi kalau saya yang enaknya omong, kalau kemudian kita sudah masuk ke SAK-nya, kalau kita menggunakan SAK umum, SAK IFRS, pasti menggunakan multiple. Tapi kalau kemudian yang etap, ya ada yang multiple, ada yang single. Tapi kemudian bagaimana dengan yang EMKM? EMKM pasti single semuanya. Dan Indonesia kan lebih banyak EMKM-nya ya. Di Indonesia itu kan kita kan diperkirakan ada 65 juta entitas usaha di Indonesia. Dari sekian, dari 65 juta itu 64 juta sekiannya, hampir kalau 99 sih tidak ya, hampir 95, 94, 95 itu adalah ya 94-95% itu adalah perusahaan EMKM. Yang 4, sekian persen itu perusahaan yang etap. Sedangkan yang 0,01% itu baru perusahaan yang menggunakan IFRS. Nah, menggunakan IFRS kan ya kamu lihat aja di perusahaan yang go public itu kita punya berapa? 600-700 ditambah dengan BUMN, ditambah dengan perusahaan yang besar yang pakai. Jumlahnya paling berapa? 1.000-2.000 dibandingkan 65 juta. Makanya jawabannya banyak mana ya? Pasti banyak yang single yang pakai. Karena di Indonesia lebih banyak entitas, lebih banyak perusahaan yang sifatnya EMKM atau SAK-nya ikut SAK EMKM. Nah, kalau itu sih gampang aja, logika biasa. Tapi kalau mengenai penggunanya siapa, tentu saja berdasarkan jenis industrinya dan kemudian besarnya scale of economics-nya, tingkat skala ekonominya dari masing-masing perusahaan itu pasti berbeda, sehingga kemudian dia pakai single atau multiple. Nah, itu sih jawaban dari beberapa yang ada, yang bisa saya sampaikan untuk yang ada di sini. Nah, mengenai saya mengingatkan saja kelompok nanti apa yang perlu tambahkan ya, khususnya prinsip GEP-nya ada tapi tidak ada prinsip IFRS. Kemudian perbandingan untuk laba rugi itu di penjelasan di teorinya itu ada untuk IFRS, ada untuk etap tapi tidak ada untuk EMKM. Terus kemudian untuk laporan laba, untuk SAK-nya ya, ada SAK IFRS, ada etap, EMKM-nya tidak dibahas, sedangkan laporan laba rugi tidak dibandingkan, baik itu antara laba rugi IFRS, etap, dan EMKM. SAK-nya harus diperbandingkan. Bedanya apa? Ada yang mana yang ada, mana yang tidak.
mana yang kemudian yang lengkap, etapnya kan lebih tidak lengkap, terus kemudian yang IMKM kan sederhana. Apa yang tidak ada, apa yang ada, dan kemudian bagaimana. Jadi kelompok pendapatan, kelompok biaya, kelompok beban itu diperbandingkan. Ini pertanyaannya siapa yang bagus tadi? Karena kemudian kok nggak ada gitu ya. Oh Andre ini, kesesuaian, ada yang tidak, terus kemudian bagaimana perlakuannya. Tidak perlu ngomongin keseluruhan, tapi kita ngomongin khusus kelompok ini membahas laporan laba rugi, ya laba rugi aja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini sebagai penjelasan tambahan untuk apa yang sudah disampaikan oleh kelompok terkait dengan laba rugi, baik itu tentang laba rugi, dan kemudian perspektifnya kita menggunakan tinjauan dari SAK umum, SAK etap, dan SAK IMKM. Oke, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Belum ada ya? Minggu depan terakhir tentang normatif, statement of cash flow. Ya, tentang laporan arus kas. Siapapun yang akan menyajikan, tolong dipersiapkan dengan baik seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi antar perbandingan boleh mau menambahkan GAAP dan perbandingannya dengan IFRS, terus kemudian di antara IFRS, etap, dan IMKM itu diperbandingkan bukan hanya konsepnya tapi laporannya, ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke akuntansi positif pada minggu selanjutnya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ya, kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Juga titip doa untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi bencana. Juga berdoa untuk kawan-kawan yang ini ya, yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar, ya, lancar sampai hari raya, tidak ada halangan. Kalau yang pasti ada ya, kalau untuk yang cewek-cewek pasti ada, bukan pasti ada ya, kemungkinan ada karena ada hari-hari tertentu yang memang tidak boleh berpuasa. Tapi kalau yang cowok-cowok, semoga jangan puasa kendang ya, di awal dan di akhir, di awal dan di akhir saja ada tutupnya gitu ya. Kalau bisa lancar selama 29 hari puasa ini tidak bolong sama sekali. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudari muslimin muslimat yang ada di kelas ini. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti